kerja. Ya, yang terpenting tahap kerja dan dokumentasi kalau saya ya. Dokumentasi berarti Anda melakukan pemeriksaan tujuh. Ya, pemeriksaan tujuh apa yang Anda lakukan? Itu dokumentasinya. Jadi melakukan pemeriksaan nervus facialis ya, nervus 7 facialis dengan pasien mampu mengangkat ya, mengangkat alis ya, mengkerutkan dahi ya, tersenyum ya, mencucurkan bibir atau mengucapkan huruf U ya, seperti itu. Jadi itu dokumentasi nanti ya. Oke, sebelum kita ke pemeriksaan nervus cranialis ya, kita belajar GCS dulu ya, karena itu kaitannya dengan penilaian tingkat kesadaran manusia kaitan dengan saraf ya. Nah, jadi kalau GCS ada 3 komponen yang kita nilai ya. Jadi komponen pertama adalah I itu mata ya, paling besar nilainya 4 itu normal ya. Itu I verbal dan motorik ya. Verbal 5, jadi 4, 5, 6 itu nilai normal maksimal ya. Tidak ada nilainya kalau motorik 7 ya, maksimal ya 6. Jadi masing-masing nilai mata ya, I itu 4, 3, 2, 1. Jadi terendah itu 1, nggak ada 0 ya. Jadi terendah semua adalah 1 ya gitu. Jadi kalau I 4 mata berarti membuka mata dengan nanti ada ini yang keadaannya kosmetis, pasti tingkat kesadaran Anda adalah 15 ya, normal itu kosmetis. Jadi kalau di total I-nya 4, verbalnya 5, motoriknya 6, itu jadi 12 ya, karena normal semua ya. Kembali lagi ke I 3, membuka mata dengan perintah ya. Jadi disesuaikan itu pada buku. Jadi tinggal Anda membaca, berarti dia membuka mata ketika diperintah. Awalnya berarti dia hanya tidur saja, itu buka mata, bapak buka mata, baru dia buka. Itu nilainya berarti 3 ya. Kalau 2 membuka mata dengan rangsangan. Jadi dengan rangsangan Anda memberikan rangsangan nyeri, misalnya memberikan rangsangan nyeri pada daerah dada ya, daerah dahi, baru dia membuka mata ya. Walaupun Anda tidak memberikan rangsangan nyeri, Anda berikan perintah, dia tidak mau membuka mata, itu nilai 2 ya. Kalau 1 sama sekali tidak respon ya itu. Nah, sekarang verbal paling besar nilainya 5. Jadi kalau verbal itu artinya komunikasi ya. Jadi kalau pasiennya ditanya di mana ini, nah di rumah sakit berarti 5 ya. 4 bagaimana di buku bagaimana baca ini? Iya, bingung. Jadi ketika dia sadar nih, ditanya bapak di mana atau ibu di mana ini sekarang, dia bingung sambil melihat sisi sekelilingnya ya. Jadi kalau rumah sakit itu kan kelihatan ya, ruang rumah sakit, tapi dia bingung ini interpretasi mas di mana ya. Mungkin bisa saja itu karena cedera kepala ringan ya, tertabrak lalu lintas. Nah, bisa saja ada terbentur di otak kecilnya. Nah, itu cedera kepala ringan. Biasanya kalau dia masih bisa membuka mata, ditanya lokasi ini di mana, ditanya kejadian sebelumnya ingat tidak, dia masih bingung. Nah, itu ya, itu berarti nilainya 4. 3 dia seolah-olah dia setengah sadar ya. Jadi ditanya ini di mana, dia menjawab tapi kayak menggumam nggak jelas. Dia keluar kata-kata nggak jelas ya, arti kata-katanya itu apa ya, menggumam dia seperti orang membuntu gitu, nggak tahu, nggak jelas. Itu kan sudah cedera kepala sedang biasa. 2 ya. Jadi di mana ini hanya suara saja ya gitu. Jadi tidak ada kata-katanya. Beda dengan 3 dan 2 ya. Jadi 3 itu masih ada kata-kata tapi dia nggak
Tidak ada respon. Satu, tidak ada respon. Jadi kalau Anda atau dosen Anda, misalnya Anda punya Pak dosen, selamat pagi Bu, tidak ada respon dosennya, berarti nilainya berapa dosennya? 1. Ya, gitu. Jadi Anda bisa nilai ini. Dosen ini verbalnya 1 sekarang. Hati-hati Bu, penurunan kesadaran gitu. Ya gitu. Sama kalau di chat grup besar, dosennya bertanya, Anda satu kelas nggak ada respon, berarti 1. Anda ya. Jadi penurunan kesadaran semua satu kelas mau Pak ini ya gitu. Nah, 1 tidak ada respon. Ya. Motorik sekarang paling besar nilainya adalah 6. Jadi dia diminta untuk angkat tangan keduanya diangkat. Ya gitu. Gerakan kaki ya gerakan. Nah itu udah lebih besar. Ya. Tidak pun bisa. Ya jadi orang-orang itu semua nilai maksimal itu bisa dilakukan. Itu kalau tingkat kesadarannya kompos mentis 5 dari ya. Jadi misalnya dia ada dislokasi ya pada daerah lengan. Jadi dia bisa gerakan ini saja. Ya, tidak bisa maksimal. Itu 5. Ya, jadi penilaian kekuatan otot ada sudah nggak ada kalau ada. Penilaian kekuatan otot itu adalah apa namanya, kita bisa gambarkan. Kekuatan otot ya bukan suatu apa namanya penilaian motorik tadi GCS ya. Kalau dengan kekuatan otot Anda yang otomatis normal itu adalah begini ya interpretasinya. Ya. Jadi paling maksimal ya 5. Ya bukan 6. Ya. Kalau Anda buat misalnya di apa pemeriksaan fisik ya, kan ada pemeriksaan muskuloskeletal ya. Pemeriksaan kekuatan otot. Nah, ini nilai untuk pemeriksaan kekuatan ototnya. Ya. 555. Jadi ini artinya ekstremitas atas kanan kiri, ekstremitas bawah kanan kiri. Ya paling maksimal adalah 5. Jadi kalau pemeriksaan GCS motoriknya paling besar 6. Itu beda ya, ditahu ya, ini kekuatan otot dengan motorik. Ya, itu maksimal 6, 5. Motorik 5 apa tadi? Iya, iya tadi gitu ya, dia bisa menggerakkan ekstremitasnya yang mungkin cedera, tapi dia terbatas. Ya, 4. Senang sekali di sini saya nyari dia patah tulang, dia nggak mau menggerakkan karena dia berusaha menjauhkan supaya tidak timbul diri, ya dia diam saja. Yang ini saja dia angkat, yang bagian tidak mengalami cedera ya tidak mau angkat, ya begitu. 4. 3 ya kan? 3 paham? Fleksi itu berarti melindungi fleksi. Ya, jadi daerah sini saya cedera, dia sangat melindungi sekali fleksi. Ya, dia nggak mau meluruskan, nggak mau karena kalau posisi fleksi dia lebih nyaman. Ya, gitu, paham ya? Mau itu kaki, ya fleksi, dia akan menekuk. Begitu juga tangan akan menekuk, ya. Terus 2. Ekstensi, ya, jadi ekstensi dia ke belakang. Ya, ingat fleksi, ekstensi. Ya. 1. Tidak ada respon gerak. Itu pasien sudah tidak kepala berat gitu ya. Kalau motoriknya tidak ada respon geraknya. Ya, jadi GCS bisa koma apa saja. Nah, untuk penilaian GCS 15 berarti kompos mentis. 14 cedera kepala atau apatis itu. Jadi isi lagi dicatat lagi ya kalau kurang di bukunya. 9 sampai 13 cedera kepala ya, atau itu kan kondisi-kondisi apa namanya cedera ya. Nah yang dinamakan kalau GCS nya tingkat kesadarannya dia antara
9 dan 3 sampai dengan 13 berarti delirium. Ya. Tuh. Selanjutnya 4 sampai 8 ya. 3 ya. Jadi harus tahu ya, kalau misalnya interpretasinya 1 sampai 3 kan tidak ada 0 ya. 1 sampai 3 berarti dia koma. Ada ya. 4 sampai 8 ya. 9 sampai 13 delirium. 14 apatis, 15 ya. Paham PCS? Ya. Sekarang kita ke pemeriksaan kranial ya, 12 syarat ya, gampang gini. Jadi Anda intinya harus hafal semua pemeriksaan syarat kranial ya. Jadi kalau ujian saya tidak urutkan ya pemeriksaan syarat kranial, jadi saya acak. Jadi Anda coba sekarang lakukan pemeriksaan syarat kranial 12. Jadi sebutkan di depan saya syarat kranial 12 itu apa namanya? Ya, hipoglosus. Ya, bukan pemeriksaan langsung. Ya, itu. Jadi tidak hanya satu saya minta, bisa semua saya minta, tapi saya acak. Ya, jadi itu harus hafal semua nama pemeriksaan syarat kranial dan tindakannya apa. Ya. Jadi volunteer 1 bisa ke depan. Langsung kita praktekkan ya. Apa? Jadi saya kasih gula, saya kasih kopi. Saya Ya, oke. Kursinya sebelum kita melakukan pemeriksaan syarat kranial, jadi ada dapat tahap tindakan untuk perawatan 5. ada 5. Pertama tahap Interaksi, Jadi kalau saya nanti menilai ujian Anda, tahap kerja dan dokumentasi yang pentingnya tadi saya bilang di awal. Dokumentasi berapa aja Anda nilai dan apa yang Anda lakukan pada pemeriksaan syarat tersebut. Ya. Sekarang syarat pertama apa? Olfaktorius. Syarat penciuman. Ya, jadi kita menilai sejauh mana kemampuan interpretasi penciuman atau penghidung pasien. Ya, jadi diminta pasien untuk menutup mata. Ya, ibu silakan tutup mata ya. Jadi nanti tutup mata ya. Sebelum saya silakan buka mata, itu jangan buka mata ya. Silakan ibu bisa sampaikan wangi apa yang dicium ya. Ya, jadi 2 lubang hidung pasien di hanya 1 kanan dan kiri. Ya, berarti benar ya, jahe. Satu aja, kalau 1 aja sudah interpretasinya benar, nggak usah lagi dicoba wangi-wangian banyak banget ya, nggak perlu ya. Silakan buka mata ya. Terima kasih. Salah 2 optikus. Jadi menilai lapang pandang dengan Snellen test. Ya. Snellen test, berapa jarak antara pasien dan Snellen test? 6. Ya. Jadi diminta Anda ya, si pemeriksa berada di posisi Snellen testnya atau Snellen chart. Minta pasien untuk menutup mata sudah. Oke, jadi kita lihat nih lapang pandang mata kiri. Kita tunjuk pada Snellen test. Jadi huruf yang paling besar dulu dan ke kecil. Ya. Jadi kalau sudah bisa setiap baris itu pasiennya menebak dengan benar mata kanan dan kiri, berarti nilainya 6. Artinya mata kanan itu 6, mata kiri 6. Ya, itu ya. Sebelahnya lagi itu bisa lihat. Tes lagi ya, setiap baris garis dengan cap itu. Ya, paham ya? Ingat jaraknya 6 meter. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu saya tanya nanti, berapa jarak pasien dan Snellen chart?
Ya, berapa meter? 6. Ya, bagus. Perusahaan saraf 2-nya. Perusahaan berikutnya saraf 346. 346 itu oculomotorius, Terus nervus Ligaminosus, nervus trochlearis, dan abscens. abscens. Ya, jadi itu fungsinya melihat pupil dan pergerakan bola mata. Ya, nah, pupil ada ini ya. Apa namanya? Pen light. Bisa satu ambil pen light. Lupa pen light. Ya, jadi kita mau memeriksa reaksi pupil terhadap cahaya dan pergerakan bola di saraf 3, 4, 6 ya, oculomotorius, trochlearis, dan abscens. Jadi harus tahu. Jadi 3 saraf itu Anda bisa lakukan dalam satu pemeriksaan. Ya. Jadi intinya pemeriksaan pupil dan pergerakan bola mata. Ya. Kalau optikus berarti apa pemeriksaan? Lapang pandang. Ingat ya, jadi bagian mata juga ya optik, jadi secara lapang pandang. Ya, jadi kalau lihat dulu optik berarti kaitan dengan kacamata ya lapang pandang pasien. Ya, sejauh mana apa namanya retina pasien menangkap refleks apa namanya interpretasi benda. Ya, ya. Jadi ya 46 refleks pupil terhadap cahaya dan pergerakan bola mata. Berarti refleks pupil kalau normal terkena cahaya dia mengecil apa? Mengecil. Jadi Anda bisa menilai ya pupil ada di depan kaca, arahkan pen light cahayanya dari samping ke ini pasti mengecil. Itu normal atau tidak? Normal. Itu yang sebelah ya kanan kiri. Jadi dinilai. Ya kalau biasa kalau pasiennya koma, pupilnya melebar terhadap cahaya. Jadi pasien koma, pasien yang meninggal, tapi tidak ada refleks pupilnya terhadap cahaya. Ya itu ya. Jadi itu salah satu penilaian dari tingkat kesadaran pasien pupil. Ya jadi pergerakan bola mata nanti ya sama teman-temannya pergerakan bola mata ya. Ya ke depan. Jadi ibu ikuti gerakan jari-jari saya. Ya. Jadi apa yang Anda lihat? Pergerakan bola mata bukan ya menggunakan kepala. Ya. Jadi ikuti gerakannya ya. Jadi fokus ke tengah. Jadi setelah ke samping ke tengah, ya samping ke tengah. Jadi jangan giniin, ya dikerjain temennya. Ya, sudah bagus. Kedua matanya Anda bilang sudah bagus pergerakannya ya. Dan bola matanya sama-sama bergerak sesuai arah yang ditentukan. Berarti normal. Ya, jadi pergerakan pupil, pergerakan bola mata normal. Ya, itu kan ada kalau pasien ada matanya yang mengalami gangguan ya strabismus dan sebagainya, pasti ada satu bola mata yang tidak mengikuti arah instruksi ya. Ada sakit mata nggak? Nanya yang aneh-aneh ya, sudah lanjut deh. Nervus 5 ligaminus ya, ligaminus
minus Menggigit sesuatu. ya, jadi kemampuan menggigit apa yang kita nilai muskulus mas ya coba anda menyatukan rahang atas dan bawah rambal pada samping kiri ada tonjolan itu namanya muskulus mas ya. Jadi saya tanya apa yang anda nilai ketika pasiennya anda instruksikan untuk menyatukan rahang atas dan bawah muskulus masketernya. Mana muskulus masketernya? Nah, ketika anda menyatukan rahang atas dan bawah ada tonjolan pada daerah itu muskulus Yang keras nih kan? ya itu salah 5 ya. Nah balik lagi ke 346 ya, salah 346 penulisan refleks seharian ya. Jadi arahkan ya, tetap pasiennya harus membuka mata karena kita akan melihat pupil dan berhubungan terhadap cahaya. Jadi cahayanya sudah anda hidupkan dari samping ya, dari samping arahkan ke lihat pupilnya terhadap cahaya mengecil ya, tangan dan kecil itu ya, jangan langsung anda sodorkan matanya kaget pasien ini ya. Seperti saat melakukan pesan cahaya ini bisa lihat ke depan ya, komunikasi yang bagus juga ya. Saraf facialis 7 ya ya ada sensoris dan motoris ya. Sensorisnya berarti kalau saraf 7 facialis meminta untuk pasien mengangkat merasakannya. Oke. Mengangkat alis, mengkerutkan dahi, jangan kebalik ya. Mengkerutkan alis, jangan kebalik, Anda sampaikan nanti ke pasien. Yang kerutkan adalah dahi. Coba angkat alisnya semua. Angkat alisnya, ada yang nggak bisa angkat alis tuh. Ada semua udah bisa angkat alis. Mengkerutkan dahi. Ya, bisa. Ya, jadi dia kembali karena saking groginya ibu angkat dahinya, angkat dahi gimana caranya angkat dahi ya? Angkat alis ya, jangan sampai salah interupsi ke pasiennya. Ya, setelah itu bisa mengucapkan beku. Nah, jadi kalau dia sudah bisa mengucapkan beku atau mencucurkan bibir, gitu, ya. Jadi saraf-saraf pada daerah facialisnya dan bibirnya sudah baik ya, baik yang baik ya. Sensorisnya selesai mengucap ya, sensori yang berkata dan bisa tunjukkan lidahnya. Nanti interpretasikan ya, sampaikan rasa apa yang ibu rasa ya. Bisa tunjukkan lidahnya. Bisa? Rasa apa? Iya. Ya, itu nanti ya. Jadi kalau Anda misalnya mengambil gula, interpretasinya harus jangan interpretasinya gula, ya gitu. Kalau Anda memberikan garam, interpretasinya asin, ya. Kalau Anda memberikan jeruk nipis, asam. Kalau Anda memberikan kopi, pahit. Ya. Kalau pasien ibu ini rasanya apa? Rasa kopi nasal. Ya, itu bau yang ibu cium, bau kopi, bukan rasa ya gitu ya. Jadi itu harus benar interpretasi. Ya, jadi tetap pasiennya untuk matanya semua mata lagi. Itu terkait facialisnya sebagai nervus 7 ya, nervus 8 nervus vestibular. Jadi untuk penilai pendengaran dengan tes ya, tes itu bahwa ada nih kalau kami sini pakai garpu tala. Ya, sudah pernah? Tadi ya garpu tala, jadi harus Anda hentakkan dulu supaya dia keluar bunyi ya. Jadi kita letakkan ujung garpu tala itu di belakang telinga. Jadi bisa belakang, bisa di depan sini, daerah yang ya, daerah yang apa namanya? Bisa lupa lagi nama anatominya sini. Ya, apa? Dicari ya namanya apa? Bisa daerah sini. Nah, daerah sini itu daerah mana ya?
ada nilai ya, di mana yang lebih keras terdengar apakah belakang atau ke depan. Ya, saya kalau udah nilai di depan, kalau saya sendiri ya, saya nilai dengan garpu tala berarti di depan. Jadi apa fungsinya nanti? Anggap ini garpu tala ya. Garpu tala kita bunyikan dulu ya, atau bisa dibedah ya, benda yang masuk ujungnya kita letakkan pada ya, jadi sampai nafas ya ibu. Silakan dengar. Jadi sejauh mana ibu berhenti mendengar suara dari anak ini. Jadi anda sambil hitung berapa detik ya. Oh ini caranya 20 detik. Oke, sini juga ya, kanan kiri sama. Jadi kita bisa bandingkan mana yang dia lebih lama mendengar ya, mana yang lebih cepat dia mendengar. Maksudnya lama itu lama sampai dia benar-benar memang suara pada garpu talanya semata terdengar dan cocok ya, dipaskan. Mendengar dengungannya. Iya, pasiennya dengar kan dengungannya. Kan getarannya pasti nggak ada getaran itu kan kita rasa takut ya. Jadi dengarkan suara yang muncul pada garpu ya, mesti yang muncul ya. Kalau dengungan biasanya kan lebih keras ya, kayak super bowl gitu ya. Itu terkait vestibulo ya. Saraf 90 glosopharyngeus dan vagus ya. Gloso berarti refleks menelan. Vagus kita melihat okula, letak okula dan getaran ketika dia menyebutkan huruf A ya. Nah, saraf glosopharyngeus kita bisa nilai 3 jari tangan di daerah tenggorok. Kita pasien untuk menelan, silakan mulai. Iya. Ya, jadi ada pergerakan menelan. Bisa pada pasien-pasien stroke ya, yang ada masalah pada gangguan menelan, tidak mampu, yang suaranya pelo, tidak bisa mengunyah sehingga dia harus pakai NBT. Nah, tidak mampu dia menelan, mengunyah pada stroke. Ya. Saraf vagus, ovula letaknya di tengah-tengah ya, tenggorokan yang menggantung itu ovula ya. Jadi ini ambil transvagal, ini transvagalnya sudah saya nanti bisa dilapisi dengan kasar, tapi saya nggak sampai ya, tenang aja karena ini kotor. Ya ibu bisa buka mulutnya yang lebar, ya keluarkan lidah, ucapkan huruf A. Dia pasti bergetar. Kelihatan kan? Sekarang 11 Asesorius berarti mengangkat bahu ya, ya musculus trapezius ya, jadi mengangkat bahu. Saya akan nilai kemampuan mengangkat bahunya ya. Jadi kedua tangan pemeriksa ada di atas, jangan menekan ya, jadi di atas saja biasa. Minta pasiennya untuk mengangkat kedua bahu. Jadi ketika diangkat, Anda agak menekan sedikit. Ya. Ya. Jadi apa tujuannya untuk mengetahui ada nggak kekuatan ototnya yang lemah? Ya, seperti satu lemah, satu yang maksimal. Nah itu. Kalau kedua-duanya maksimal, ketika kita ada tekan, ya ketika dia mengangkat bahunya, ini normal. Ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang saraf 11-nya masih menggerakkan kepala ke kanan. ya, menggerakkan kepalanya ya, ke kanan ya, bisa oleh ke kanan, oleh ke kiri, ke atas, ke bawah dan berputar ya. Itu ya, jadi menggerakkan kepala, bukan menggerakkan bola mata ya. Ingat ya, jangan ada salah nanti ya. So, 12 hypoglosus. Jadi hypoglosus kemampuan lidah untuk mendorong pipi ya dari dalam, terus mengembungkan pipi itu 12 ya. Mengembungkan pipi apa di trigeminus ya? Tadi ya. Oh berarti kemampuan otot lidah ya, dia mendorong
pipi dari dalam. Ya, dorong pipi kanan kiri. Tapi kalau kemarin kayak gitu. Jadi ibu bisa dorong pipi kanan lidah, ya kanan kiri. Ya, itu sudah mampu ya, itu teman lidahnya sudah. Ya, selanjutnya menjulurkan lidah ya. Iya, Bu. Menjulurkan lidah. Oke, sudah masih. Kurang Ya, keras. ada pasien stroke yang tidak mampu menjulurkan lidahnya. Dia sangat lemah dan bergetar-getar. Ya, karena sarafnya sudah terganggu ya, saraf khususnya. Ya, kemampuan menelan ya juga. Oke, sampai 12 ada pertanyaan? Ada yang bingung? Gampang ya. Jadi ada tinggal menghafal dan hafalan. Ya, apa namanya? Berlatih terus ya, pasti bisa. Memang sih namanya agak susah ya. Tapi memang harus dihafal betul. Jadi kalau Anda susah menghafal di toilet Anda tempel. Ya, ini kan nama-namanya. Begitu Anda bertapa di toilet, jadi di depan Anda tinggal nama-nama saraf. Tidak hanya drama Korea gitu ya. Jadi harus nama-nama saraf sekarang ya. Jadi di tembok kamar juga diisi ya nama. Ibu kalau misal pada saat pemeriksaan itu hasilnya semua normal nanti. Normal jadi sampaikan, jadi pemeriksaan hipoglossus ya. Jadi 112 ya, pasien mampu mendorong, itu jawabannya. Berarti setiap nervus Mampu itu dan tidak mampu. Oh, mampu dan tidak mampu. Itu dijelaskan Bu ya, misalkan kayak nervus hipoglossus itu dijelaskan apa Ya, aja gitu. pemeriksaannya apa? Terus nanti Pasien mampu. Ya, pasien mampu mendorong pipi dengan lidahnya gitu. Ibu nanti saat ujian itu semuanya dilakukan, maksudnya kayak kan tadi ada yang mengangkat alis, Ya, terus alis, dahi. terus sama membuka pipi, Iya. itu semua dilakukan. Iya. Ya, kita daerah sini beda, daerah pipi beda, dan